Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baiklah teman-teman, marilah pertama-tama yang paling utama kita mengucapkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu Ibu Hawari Batubara MA, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri dahulu dan memperkenalkan nama-nama teman kelompok saya. Nama saya Muhammad Dolia Rahab, saya sebagai moderator, dan perkenalkan teman saya yaitu Ica Gunawan, dia sebagai pemateri pertama, dan Amalul Izzi sebagai pemateri kedua, dan Mulyani Putri sebagai pemateri ketiga. Baiklah, adapun tema makalah kami pada pagi hari ini yaitu studi Al-Quran. Baiklah, selanjutnya kepada pemateri pertama akan menjelaskan apa itu pengertian Al-Quran. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ica Gunawan sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian, fungsi dan esensi Al-Quran dan apa itu ulum Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran ialah sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Al-Quran bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, serta manusia dengan alam sekitarnya. Fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran terdiri dari 5 bagian. A. Tuntunan serta hukum untuk menempuh kehidupan. Di dalam kitab suci Al-Quran terdapat hukum-hukum yang bertujuan untuk mengatur kehidupan umat manusia untuk dapat hidup bahagia, tentram, makmur, sejahtera, dan lain sebagainya. B. Petunjuk pada jalan yang lurus. Allah SWT berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk pada jalan yang amat lurus. Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan mereka yang diberi nikmat serta diridhoi oleh Allah SWT. Yang C. Sebagai obat. Allah berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Di dalam Al-Quran, salah satu keistimewaan darinya ialah mampu mengobati segala penyakit hati. Dalam ilmu pengetahuan, penyakit-penyakit psikologis atau juga bisa disebut dengan penyakit kerohanian, dan semua penyakit awalnya bersumber dari hati dan lingkungan, hanya sebagai pendukung. D. Menjelaskan masalah-masalah yang pernah diperselisihkan oleh umat terdahulu. Kita harus menyadari bahwa mereka umat-umat terdahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan azab yang dahsyat, yang sangat mengerikan. Bila dibayangkan ialah karena mereka mendurhakai, membangkang dan mendustakan Rasul yang diutus untuk mereka. Mereka mengingkari kebenaran yang disampaikan kepada mereka meskipun telah nyata bukti-bukti kebenaran itu. E. Mengganti dan menyempurnakan kitab-kitab Allah yang telah diturunkan sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab yang sempurna, yang di dalamnya termuat dan membenarkan isi dari kitab-kitab terdahulu, dan juga menyempurnakan kitab-kitab terdahulu sehingga Al-Quran berfungsi untuk menggantikan kitab-kitab terdahulu karena kebanyakan kitab-kitab. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 48, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang.
Esensi Al-Quran. Esensi Al-Quran yang besar terpendam dalam hidayah, akidah-akidah yang benar, bentuk ibadah-ibadah yang sempurna, akhlak-akhlak yang mulia, aturan hukum yang adil, juga terkandung dalam pengajaran-pengajaran untuk membangun masyarakat yang unggul dan perundang-undangan negara yang kokoh. Kita perlu menyadari bahwa seandainya umat Islam memperbaharui keimanan mereka dengan kandungan esensi kitab yang mulia ini, disertai penyegaran kembali dalam menetapi tanggung jawab dan ketaatan pada perintah-perintah dan pengarahan ketuhanan yang aktif dan bijaksana. Niscaya mereka akan menemukan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan dengan nuansa jiwa yang suci, kuatnya sistem politik, administrasi, dan pertahanan militer. Pengertian studi atau ulum Quran. Secara etimologi, ulum Al-Quran terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Ulama adalah jamak dari al-alim yang berarti ilmu, maka ulum berarti ilmu. Sedangkan kata Al-Quran secara harfiah berasal dari kata qoro'ah, yang berarti membaca atau mengumpulkan. Kedua makna ini mempunyai maksud yang sama. Membaca berarti juga mengumpulkan, sebab orang yang membaca bekerja mengumpulkan ide-ide atau gagasan yang terdapat dalam sesuatu yang ia baca. Maka perintah membaca dalam Al-Quran seperti yang terdapat di awal surah Al-Alaq bermakna bahwa Allah menyuruh umat Islam mengumpulkan ide-ide atau gagasan yang terdapat di alam raya atau di mana saja, dengan tujuan agar si pembaca melalui gagasan, bukti atau ide yang terkumpul dalam pikirannya itu memperoleh suatu kesimpulan bahwa segala yang ada ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalul Izzi, saya akan menjelaskan metode tafsir Al-Quran. Metode tafsir Al-Quran terbagi menjadi 4. Yang pertama tahlili, yang kedua ijmali, yang ketiga mukron, yang keempat maudhu'i. Yang pertama tahlili. Tahlili berasal dari bahasa Arab halala yuhallilu tahlilan, yang berarti menganalisa atau mengurai. Metode tahlili yang dinamai oleh Bakir Al-Sad sebagai metode tajzi'i adalah satu metode tafsir yang mufasirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya dengan memperhatikan tuntunan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana tercantum di dalam mushaf. Al-Farmawi juga mendefinisikan tafsir tahlili dengan suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari seluruh aspeknya dan menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Dan beliau juga menguraikan bahwa penjelasan makna tersebut bisa tentang makna kata, penjelasan umumnya, susunan kalimatnya, dan asbab nuzulnya. Metode ini terkadang menyertakan perkembangan kebudayaan generasi Nabi, sahabat maupun tabi'in. Terkadang pula diisi dengan uraian-uraian kebahasaan dan materi-materi khusus lainnya yang semuanya ditunjukkan untuk memahami Al-Quran. Sedangkan Muhammad Quraisy Shihab berpendapat bahwa tafsir tahlili merupakan suatu bentuk tafsir di mana mufassirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtunan ayat-ayat Al-Quran sebagai tercantum dalam mushaf. 2. Ijmali. Kata ijmali secara bahasa artinya ringkasan, ikhtisar, global, dan penjumlahan. Tafsir ijmali adalah penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara mengemukakan isi kandungan Al-Quran melalui pembahasan yang bersifat umum atau global, tanpa uraian apalagi pembahasan yang panjang dan luas juga tidak dilakukan secara rinci. Keterangan ini menyebutkan bahwa metode tafsir ijmali berarti menafsirkan ayat Al-Quran yang dilengkapi dengan penjelasan yang mengatakan bahwa sistematika penulisnya adalah menurut urut ayat dalam mushaf Al-Quran dan dengan bahasa yang populer, mudah dipahami, enak dibaca dan mencakup. Dengan demikian, metode tafsir ijmali berarti cara sistematis untuk menjelaskan atau menerangkan makna-makna Al-Quran baik dari aspek hukumnya dan hikmahnya dengan pembahasan yang bersifat umum atau global. Yang ketiga, mukron.
Kata mukron merupakan masdar dari kata korona yuqarinu, muqarinah, yang berarti perbandingan atau komparatif. Yang keempat, maudu'i. Secara etimologi, tafsir berarti menyikap maksud dari suatu lafal yang sulit untuk dipahami. Menurut Manal Khalil Al-Qatan, pengertian etimologi adalah menjelaskan atau menyikap dan menerangkan makna yang abstrak. Adapun pengertian tafsir secara terminologi antara lain seperti yang dikemukakan oleh Abu Hayyan. Secara bahasa, kata maudu'i berasal dari kata maudu' yang merupakan isim maf'ul dari kata wadu'a yang artinya masalan atau pokok pembicaraan yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan manusia yang dibentangkan ayat Al-Qur'an. Berdasarkan pengertian bahasa, secara sederhana, metode tafsir maudu'i ini adalah penafsiran ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tema atau topik permasalahan. Mustafa Muslim memaparkan beberapa definisi tafsir maudu'i. Salah satunya diantaranya adalah tafsir maudu'i merupakan ilmu untuk memahami permasalahan-permasalahan sejalan dengan tujuan Al-Quran dari suatu surat atau beberapa surat. Bentuk definisi operasional tafsir maudu'i atau tematik ini lebih rinci tergambar dalam rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Al-Hayy Al-Farmawi, yaitu adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membahas satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologis dan sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Selanjutnya, mufasir mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani Putri, saya sebagai pemateri 3 menjelaskan mengenai model studi tafsir. Beberapa model kajian tafsir yang dilakukan para musafir adalah 1. Tafsir bil maksur, yaitu At-Tabarani dan Ibnu Katsir. Keduanya mewakili tafsir bil maksur. Yang pertama karya musafir dan ahli hadis Ibnu Jarir At-Tabarani dengan judul Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Tafsir ini berisi penjelasan ayat-ayat dengan riwayat hadis Nabi, penjelasan para sahabat dan tabi'in. Kedua karya tafsir yang ditulis Ibnu Katsir yang merupakan ahli hadis dan sejarawan yang berjudul Tafsirul Quran Al-Azim dan terkenal dengan judul Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir ini menggunakan pendekatan seperti yang ditulis At-Tabrani, hanya ia menekankan pada riwayat yang otentik, menolak pengaruh asing yang Israiliyat. 2. Tafsir bir-Ra'yi, yaitu Ar-Razi. Contoh model penafsiran ini ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi dengan judul Mafatihul Ghaib yang merupakan tafsir komprehensif menjelaskan ayat-ayat dengan metode penalaran logika. Yang ketiga, tafsir ijmali, yaitu Jalalain. Tafsir Jalalain. Tafsir ini dimulai dari permulaan surah Al-Kahfi sampai akhir Al-Quran, kemudian Al-Mahalli menafsirkan surah Al-Fatihah, dan setelah menyempurnakannya, ia meninggal dunia. Sisanya ia teruskan oleh As-Suyuti dengan menggunakan metodologi pengarang sebelumnya. Yang keempat, tafsir tahlili, yaitu Al-Manar. Syekh Muhammad Abduh menyampaikan kuliah tafsir Al-Quran di Universitas Al-Azhar yang kemudian menjadi sumber tafsir ini setelah ia wafat, yang berjudul Tafsir Al-Quran Al-Hakim, yang disusun oleh Muhammad Rashid Ridho, murid Muhammad Abduh. Tafsir ini populer dengan sebutan Tafsir Al-Manar. Sebelumnya berasal dari majalah Al-Manar yang diterbitkan serial dan periodik. Yang kelima, tafsir al-Maudu'i atau Al-Farmawi. Contoh model tafsir ini adalah tulisan Abdul Hayy Al-Farmawi, terjemahan dalam bahasa Indonesia berjudul Metode Tafsir Maudu'i. Suatu pengantar pada tafsir tersebut ada 4 judul. Pertama, memelihara anak yatim menurut Al-Quran. Yang kedua, ummiyah bangsa Arab menurut Al-Quran. Yang ketiga, adab istizan menurut Al-Quran. Dan yang keempat, Godul Basor dan Hifzul Fajar menurut Al-Quran. Baiklah, terima kasih kepada ketiga
pemateri kita yang telah menjelaskan hasil materi mereka. Sebelumnya, apabila teman-teman ada yang belum paham dengan hasil penjelasan dari video ini, bisa ditanya melewati grup WhatsApp kita. Mohon maaf apabila ada kejadian ataupun kejanggalan dalam video ini ataupun ucapan dari saya dan teman-teman saya. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman saya menutup video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.